Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh hari ini menerima kunjungan dari Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan dalam rangka silaturahmi politik bertempat di kantor DPP Partai Nasdem Gondang Dia, Jakarta Pusat. Informasi selengkapnya akan disampaikan Soza Hutapea dari Jakarta. Soza, apa agenda pembahasan dari pertemuan hari ini? Nela, memang pada hari ini Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menerima kunjungan dari Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan yang juga turut didampingi oleh sejumlah elit dari Partai Amanat Nasional, di mana tadi rombongan dari Partai Amanat Nasional ini tiba di DPP Gondang Dia Partai Nasdem ini sekitar pada pukul 10.40 waktu Indonesia Barat. Surya Paloh sendiri tadi turut didampingi oleh jajaran fungsionaris dari DPP Partai Nasdem. Di antaranya kami melihat di sini ada Ahmad Ali, lalu Lestari Murdiat, Taufikul Hadi, Ahmad Syaroni, dan beberapa nama lainnya. Kunjungan pada hari ini merupakan silaturahmi pertama yang dilakukan oleh Partai Amanat Nasional usai dilakukannya Kongres Partai Amanat Nasional beberapa waktu lalu di Kendari, Sulawesi Tenggara, di mana salah satu hasilnya ialah menetapkan kembali Zulkifli Hasan sebagai Ketua Umum Partai dari Amanat Nasional. Adapun poin yang mengemuka sepanjang jalannya pertemuan pada hari ini kami mencatat yang pertama ialah tadi dari Zulkifli Hasan menyampaikan secara langsung undangan kepada Surya Paloh untuk dapat menghadiri acara pelantikan dari DPP Partai Amanat Nasional yang rencananya akan dilakukan pada tanggal 25 Maret di Jakarta, dan acara ini juga akan turut dihadiri oleh Presiden Joko Widodo. Yang kedua ialah membicarakan mengenai kemungkinan untuk dilakukannya koalisi bersama dalam Pilkada 2020 di 270 wilayah. Di sini tadi baik dari Surya Paloh maupun Zulkifli Hasan mengatakan bahwa di antara Nasdem dan juga PAN ini memiliki hubungan yang sangat baik, sebab jika kita melihat rekam jejaknya sendiri, PAN kerap kali juga turut mendukung kader ataupun calon yang diusung oleh Partai Nasdem. Dan hubungan yang selama ini sudah terjalin dengan baik bisa dijadikan referensi untuk dapat menghadapi tantangan politik di masa depan. Lalu yang ketiga ialah membicarakan terkait kebijakan pemerintah, di mana salah satunya ialah terkait Omnibus Law. Di sini tadi Surya Paloh mengatakan bahwa ia berharap bahwa Omnibus Law ini dapat mempercepat proses pembangunan nasional serta menjawab berbagai tantangan nasional yang ada. Namun dari PAN mengingatkan bahwa nantinya Omnibus Law ini tidak hanya bersifat untuk mempercepat, namun juga harus memperhatikan asas kepastian hukum yang harus tetap dijaga dan juga tidak boleh menghilangkan kewenangan masing-masing lembaga yang terkait. Dan yang terakhir ialah membahas terkait putusan MK yang menginginkan agar pilkada ataupun maksud kami pemilu tetap harus dilaksanakan secara serentak, baik dari Partai Amanat Nasional maupun juga dari Nasdem sendiri sepakat bahwa memang sejatinya pemilu ini dapat diperhatikan lebih baik dan dapat dibicarakan lebih lanjut mengenai opsi-opsi yang ditawarkan oleh MK. Setidaknya ada 6 opsi untuk dapat melakukan pemilu secara serentak dan tetap konstitusional. Berikut pernyataan selengkapnya dari Surya Paloh. Partai Nasdem menerima kunjungan kortesi kehormatan dari para sahabat dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional hasil muktamar yang baru saja selesai. Dan dalam pembicaraan bersama kami dalam kunjungan silaturahmi ini, beberapa hal telah kami sepakatin bersama, bagaimana hubungan yang sudah terbina selama ini, baik dari DPP PAN maupun dari DPP Nasdem sampai kepada jajaran di bawahnya, adalah merupakan suatu hal kewajiban bagi kami untuk bisa mempertahankan dan meneruskannya untuk kepentingan yang jauh lebih besar. Kami juga membahas masalah-masalah yang menyangkut masalah beberapa polisi kebijakan pemerintah, dan yang tidak kalah pentingnya juga kesiapan kami bersama menghadapi pilkada. Ini adalah bagian-bagian yang telah kami diskusikan, termasuk juga adalah keputusan dari Mahkamah Konstitusi yang telah memutuskan tetap melaksanakan pemilu serempak seperti apa yang pernah dilaksanakan pada pemilu 2019 yang baru lalu. Pertemuan ini dalam suasana kebatinan yang luar biasa hangat, saling menyapa, membicarakan masalah-masalah yang tidak terbatas pada hubungan formal daripada institusi kedua partai politik ini, tapi juga banyak hal diselang-selingi dengan hubungan yang menyangkut semangat kekeluargaan yang sudah kami miliki sejak beberapa waktu yang lalu. Nah, demikianlah kembalikan dari studio. Soza Hutapea melaporkan langsung dari kawasan Gondang Dia, Jakarta Pusat. Terima kasih atas informasi Anda.